أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama-sama di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir pada pembahasan minggu kemarin kita masih di bab tentang sengketa, ya, tentang kebencian antara satu sama lain. Maka di bab itu masih ada satu hadis, ya, yaitu hadis nomor 413, menyelesaikan dari bab sengketa yang kemarin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal apabila seseorang tidak memilikinya, maka akan diampuni dosa-dosa lainnya bagi siapa yang dikehendaki. Yaitu yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak menjadi tukang sihir yang mengikuti orang-orang tukang sihir, dan yang tidak dengki kepada saudaranya. Hadis riwayat Tabrani, derajatnya dhaif. Maka di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ada 3 orang yang akan diampuni dosa-dosanya nanti di hari kiamat kelak bagi siapa saja yang Allah kehendaki, selama tidak melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi selama ketika meninggal tidak melakukan hal ini, maka insya Allah dosanya itu akan diampuni. Maka 3 hal itu apa saja? Yang pertama, ketika tidak berbuat syirik atau pernah berbuat syirik tapi sudah bertaubat. Maka insya Allah selama ketika kita meninggal dunia tidak dalam keadaan musyrik, maka insya Allah doa-doanya akan diampuni. Tapi kalau meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat, maka Allah menekankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya dosa orang syirik yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Tapi insya Allah kalau kita sudah bertaubat, misalkan dulu itu pernah punya jimat, dulu pernah punya raja, dulu pernah ikut-ikutan bela diri tenaga dalam, minta bantuan jin dan semacamnya, tapi karena sudah sadar kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah akan diampuni dosanya. Kemudian yang kedua,
Yang akan diampuni dosanya adalah orang-orang yang tidak berbuat sihir dan tidak datang ke tukang sihir. Tukang sihir ini ya dukun, peramal, dan yang semacamnya. Baik menjadi dukun ataupun datang ke tukang dukun. Itu dalam Islam sama-sama haram. Apapun bentuk sihirnya, ya, termasuk pelet, azimat, jambi-jambi, bahkan sekedar ramalan itu juga termasuk sihir. Karena ramalan bintang itu astrologi itu juga bisa termasuk sihir. Maka Rasulullah mengatakan barang siapa yang datang ke tukang sihir, baru datang Pak ya, mendatangi tukang sihir, sekedar iseng-iseng, sekedar penasaran, itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Baru datang Pak, ini belum percaya, cuma datang, cuma nanya ke tukang ramal, tolong saya diramal. Atau tolong saya minta bantuan apa. Ini belum percaya, cuma bahasanya iseng-iseng, nyoba-nyoba. Itu tetap sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kan berat sekali nih hukumannya. Dan kalau percaya, itu kalau tidak percaya. Kalau ditambah percaya, ketika tukang sihir itu berbicara seperti ini, wah saya percaya kepada sihir tersebut, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Bahkan kalau dalam Islam, tukang sihir itu hukumannya mati, Pak. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa setiap tukang sihir itu harus dihukum mati. Kalau dalam syariat Islam. Karena apa? Ya, karena tukang sihir itu menyebarkan kerusakan dan kemusyrikan. Dan yang ketiga, orang itu akan diampuni ketika meninggal dalam keadaan tidak dengki, tidak hasad, tidak benci kepada saudaranya. Karena seperti yang disampaikan di hadis sebelumnya, bahwa tidak akan masuk surga orang yang saling membenci, saling hasad dengan sesama saudaranya. Maka insya Allah ketika 3 hal ini dihindari, tidak dilakukan, maka insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Karena Allah itu Maha Pengampun. Selama kita selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah, selalu berusaha untuk bertaubat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri, maka sebanyak apapun dosa kita, Allah itu akan mengampuni. Insya Allah itu mampu untuk mengampuninya. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, jika seandainya hambaku itu datang kepadaku dengan dosa seluas langit dan bumi, kemudian dia benar-benar bertaubat kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Tapi kuncinya tadi, bertaubat. Lalu kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab memberi salam atau menjawabnya akan mendapatkan pahala daripada tetap bermusuhan. Hadis nomor 414 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan seseorang memboikot orang mukmin lebih dari 3 hari. Sudah sering diulang lagi bahwa ketika kita bertengkar, berselisih, itu boleh berdiaman, boleh tidak saling mengobrol, tapi maksimal 3 hari. Apabila lewat dari 3 hari,
maka hendaknya ia menemuinya dan memberi salam kepadanya. Jadi kalau sudah 3 hari harus diakhiri. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, bisa dimulai dengan menemui dan mengucapkan salam. Minimal itu. Karena kan kalau misalnya langsung berbaikan kan tidak mungkin ya. Sebelumnya bertengkar keras, kok tiba-tiba langsung swipe kembali, itu kan susah. Tapi tadi minimalnya supaya tidak dikatakan saling mendiamkan, minimal itu saling mengucapkan salam. Ada seorang yang memberanikan diri datang kemudian mengucapkan menyambung hubungan ke persaudaraan itu kembali dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan insya Allah kita mulai dari salam, kemudian lama-lama bisa kembali seperti semula. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan jika ia membalas salam, maka keduanya akan mendapatkan pahala. Maka jika orang pertama, misalnya ada si A, si B, itu saling bertengkar, kemudian setelah 3 hari, A itu mengucapkan salam, tanda mengajak berdamai, kemudian si B menjawab salamnya, maka dua-duanya itu mendapatkan pahala. Pahala apa? Pahala mengakhiri sengketa, pahala menyambung silaturahim, pahala mengakhiri permusuhan. Dan apabila tidak membalasnya, maka orang yang memberi salam itu telah terbebas dari dosa pemboikotan itu. Jadi kalau yang salam itu tidak dibalas, misalnya si A salam, kemudian si B tetap melengos, tetap tidak menjawab, maka si A itu tetap mendapatkan pahala, sudah bebas dari dosa pertikaian, tapi buat si B yang masih tidak mau membalas, masih tidak mau berdamai, maka akan dijawab oleh syaitan. Maksudnya, ya tetap mendapatkan dosa. Selama dia tidak mau menjawab, selama dia tetap mendiamkan, dosanya akan terus mengalir. Apalagi kalau sampai setahun, sampai 2 tahun. Kemarin pernah kita sampaikan bahwa barang siapa yang mendiamkan saudaranya sampai 1 tahun, maka itu seperti menumpahkan darahnya. Dosanya sama seperti membunuh saudaranya. Ini harus hati-hati. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, tapi derajatnya dhaif. Ini walaupun derajatnya dhaif, didukung oleh hadis-hadis lain yang lebih kuat. Kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab menyebar di beberapa tempat. Hadis nomor 415, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata kepada anak-anaknya, ini perkataannya Umar ya, mengucapkan perkataan ini kepada putra-putranya. Maka jika masuk waktu pagi, maka menyebarlah kalian, janganlah berkumpul dalam satu rumah. Aku khawatir kalian akan saling memutuskan hubungan atau terjadi hal-hal yang buruk di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya dhaif. Nah, di sini kok bisa ya Bukhari itu kok bisa derajatnya dhaif? Karena di sini tuh yang diriwayatkan oleh Bukhari bukan di kitab Sahih, tapi di kitab-kitab yang lain. Jadi ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang memang benar-benar dijamin kesahihannya, yang benar-benar diteliti sanad dan matannya, benar-benar dijamin keasliannya, itu hanya di kitab Sahih Bukhari. Itu yang sudah terjamin. Kalau di kitab-kitab yang lain, contohnya di Adabul Mufrad ini, kan beberapa ada yang memang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari, maka itu beberapa ada yang dhaif. Dan hadis dhaif ini bisa kita ambil. Kenapa? Karena di sini adalah pembahasan akhlak. Kalau masalah akhlak, hadis dhaif itu masih bisa dijadikan dalil. Masalah perilaku sehari-hari, masalah pergaulan dengan sesama itu masih boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau untuk ibadah, untuk doa, untuk zikir itu tidak boleh pakai hadis dhaif, apalagi hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, apalagi cuma perkataan wali, perkataan ustadz, itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena ada ustadz kok bilang saya ketemu dalam mimpi, di mimpi Rasul itu mengajarkan zikir-zikir seperti ini, yang zikirnya itu belum pernah ada dalilnya, belum pernah ada dasarnya, maka itu tidak boleh diikuti. Maka di hadis ini Umar berkata kepada anak-anaknya, jadi ketika pagi itu disuruh untuk menyebar, jangan berkumpul dalam satu rumah. Maksudnya ketika pagi itu ya, untuk anak-anak itu jangan cuma nongkrong-nongkrong di dalam rumah, jangan nganggur, jangan gabut. Gabut itu nggak butuh nggak ada kegiatan, ongkang-ongkang, itu jangan seperti itu. Tapi menyebarlah keluar dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat. Ini kenapa Umar memerintahkan seperti ini? Karena Umar ingin anaknya itu menjadi manusia yang produktif. Bukan orang-orang yang nganggur, yang tidak bermanfaat. Salah satu alasannya, Umar mengatakan, aku khawatir ya, kalau misalnya sering kumpul bareng, itu ada kemungkinan bertengkar. Bahkan pertengkarnya sampai memutuskan hubungan. Karena memang namanya anak-anak, apalagi masih muda, itu mudah sekali untuk berselisih. Salah ngomong sedikit, marah-marahan. Salah sedikit, bertengkar. Ini sing gadah putra-putra pengalaman gimana? Mesti ada anak-anak untuk ngumpul bareng, mesti ada bertengkarnya. Ya saya pengalaman, Pak. Dulu apalagi pas masih MTS gitu ya. Tinggal bareng sama Mbak. Tapi saya sama Mbak itu kan jaraknya cuma 2 tahun. Kan kalau 2 tahun itu kan serasa masih sebaya gitu ya. Wah, itu bertengkar tuh hampir tiap hari. Bahkan sampai sering banget diomeli sama Bapak Ibu. Sip, nih tiap hari kok ladakan, terus bertengkar, terus bukan sekali-kali diem loh. Karena bertengkarnya itu ya hal-hal yang remeh, Pak. Misalnya salah naruh baju, bertengkar. Cuma berebutan ambil makan itu juga bisa bertengkar. Siapa yang jatah nyuci, jatah ngasai, bisa bertengkar. Itu memang anak-anak muda itu seperti itu, mudah sekali untuk berselisih. Maka daripada kok diem di rumah terus dan akhirnya sering bertengkar, dan mungkin sering bertengkar ini bisa sampai memutuskan hubungan, lebih baik keluar dan mengerjakan hal-hal yang positif. Dan insya Allah kalau misalnya kegiatan di luar itu manfaatnya lebih banyak, baik dari segi dunia maupun dari segi akhirat. Ini yang ingin Umar sampaikan kepada
putra-putrinya. Dan hadis ini juga bisa diartikan bahwa Umar ini memerintahkan kepada anak-anaknya itu supaya jangan tinggal bareng. Jadi para ulama ada yang mengartikan bahwa hendaklah sesama saudara itu kalau punya rumah itu jangan terlalu dekat. Ya, jadi kalau bisa ya jarak minimal beda RT gitu lah. Kenapa? Ketika rumahnya itu terlalu dekat, sering melihat, sering berpapasan tiap hari, itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Biasanya itu kalau sering bersama tadi mudah muncul rasa benci, mudah muncul rasa hasad. Apalagi saudara kandung itu kadang-kadang rasa hasad itu lebih cepat loh Pak. Ini rumahnya berdekatan, yang lihat kakaknya itu kok punya mobil, beli mobil baru, beli baju baru, tiap hari lihat, kan lama-lama muncul rasa iri. Wah, ini kok saudara sudah kaya, saya kok masih biasa. Ini kan berbahaya. Inilah kalau dalam Islam itu para ulama mengatakan kalau sesama saudara, monggo itu rumahnya itu jangan terlalu berdekatan. Tetap saling mengunjungi, saling silaturahim, tapi jangan sampai tinggal bareng. Kemudian di bab selanjutnya yaitu bab orang yang memberi petunjuk kepada saudaranya walaupun tidak diminta. Jadi mengenai orang-orang yang memberikan nasihat, memberikan petunjuk walaupun tidak ada yang meminta. Maka dalam Islam ini boleh atau tidak? Maka Islam mengajarkan hal seperti ini, perilaku seperti ini adalah perilaku yang mulia. Jadi memberikan nasihat, memberikan pertolongan tanpa menunggu orang memintanya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita menjadi individu-individu yang peduli. Bukan menjadi orang yang egois, yang hanya memikirkan keperluannya sendiri. Itu tidak. Maka dalam hadis nomor 416 ini salah satu amal baik yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wahab bin Kaisan mengabarkan dan Wahab telah mengetahui bahwa Abdullah bin Umar itu melihat seorang penggembala yang mengembalakan kambingnya di tempat yang buruk. Padahal Abdullah itu melihat sebenarnya masih ada tempat yang lebih baik dari itu. Jadi Abdullah Umar ini sedang jalan-jalan. Nah, itu melihat seorang pengembala. Ini penggembalanya orang asing ya. Dia tidak kenal siapa, bahkan tidak tahu namanya. Kemudian melihat kok mengembalakannya itu di tempat yang jelek, rumputnya itu tidak subur. Dan Abdullah bin Umar itu tahu ada tempat yang lebih bagus. Akhirnya Ibnu Umar berkata kepada si pengembala, celakalah kamu wahai pengembala, pindahlah tempat pengembalaannya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah bersabda, setiap pengembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Hadis Tabrani derajat sahih. Jadi Ibnu Umar ini walaupun tidak kenal dengan penggembalanya, bahkan penggembala ini tidak tanya, tidak meminta Ibnu Umar ini tempatnya baik atau tidak. Tapi Ibnu Umar karena melihat ini kok penggembalanya itu sepertinya salah tempat, ada tempat yang lebih bagus, diingatkan.
Mas pengembala, ini loh, di sana itu ada tempat yang lebih bagus. Kalau nyari tempat merumput itu cari yang subur. Jangan nyari tempat yang tandus. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap penggembala akan ditanya tentang gembalaannya. Maka di sini Abdullah bin Umar mencontohkan bahwa ketika kita melihat orang lain itu sedang berbuat salah dalam kondisi yang buruk, maka kita hendaknya memberi nasihat, memberi pertolongan tanpa menunggu untuk diminta. Kita melihat saudara kita kalau sedang berbuat salah, jangan dibiarkan. Jangan malah ya sudah, itu kan apa? Dia yang salah, dia yang kena hukumannya, jangan seperti itu. Kita tetap nasihati, tetap ingatkan, tentu dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kok kita niatnya baik, menyampaikan nasihat yang baik, tapi dengan cara yang salah, malah akhirnya orang yang dinasihati itu menjadi tersinggung. Contohnya, kita melihat orang lain sedang masalah, kita ingin membantu, misalnya masalah ekonomi gitu nih, kita datang, Mas, ini sedang masalah toh, ini saya ada syarat seperti ini. Tapi kok menyampaikannya seperti orang yang menggurui, seperti ngebosi. Nah ini kan malah jengkel. Maka nasihati dengan nasihat yang baik dan dengan cara yang baik. Itu dua-duanya harus ada. Karena kalau salah satunya hilang, maka nasihatnya juga hilang. Lo buat usah Pak. Nembe siang ngomong. Nah, kemudian hadis ini ditutup dengan pernyataan Rasul bahwa setiap orang itu akan ditanya tentang gembalaannya. Maksudnya bahwa setiap orang akan ditanyakan tentang siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau seorang penggembala saja akan ditanya tentang kambing-kambingnya, itu kok dikasih makan dengan yang baik atau yang jelek, dirawat dengan baik atau tidak. Apalagi kalau yang menjadi tanggung jawabnya adalah manusia. Maka dalam hadis lain Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka seorang suami akan ditanya tentang istri dan keluarganya. Seorang orang tua akan ditanya tentang anak-anaknya. Setiap Pak RT akan ditanya tentang warganya. Pejabat-pejabat akan ditanya tentang orang-orang yang menjadi orang yang diwakilinya. Maka semuanya akan ditanyakan. Maka ketika kita melihat orang yang menjadi tanggungan kita itu tersesat, maka jangan dibiarkan. Kita lihat anak kita kok sedang berbuat salah, melakukan kemaksiatan, atau sering tergantung dengan HP mereka, maka jangan dibiarkan saja, nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab analogi orang-orang yang menarik kembali pemberiannya. Maka di sini diterangkan salah satu adab yang buruk, ya, yaitu orang yang memberikan sesuatu kemudian mengambilnya kembali. Maka dalam Islam ini itu dilarang.
Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tidak punya perumpamaan yang jelek seperti orang yang menarik kembali pemberiannya, yaitu bagaikan anjing yang memakan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, derajatnya sahih. Maka di sini Rasulullah menyamakan orang-orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Ini triple hina, Pak. Disamakan dengan anjing itu sudah hina. Sudah anjingnya muntah lagi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.